Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertatap muka melalui virtual Zoom dalam majelis ilmu yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu bermanfaat untuk kita di kajian rutin hari Senin Majelis Taklim Khorinisa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Susilo. Kami doakan semoga Bapak Ibu hadirin sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita penuh kemuliaan, keberkahan, kebahagiaan, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak luput salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para wali, para ulama, para pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan kami sayangi Ibu Rianti dan Ibu Neni selaku pembina Majelis Taklim Khorinisa Ragunan Jakarta, Ibu Ria Renda, Ketua Majelis Taklim Khorinisa, Ustadz Ahmad Susilo yang kita tunggu-tunggu dan alhamdulillah telah hadir di antara kita, seluruh pengurus Majelis Taklim Khorinisa, Ibu Evi sebagai host dalam acara ini, Ibu Tiwi sebagai sahabat dan tamu kami yang kami sayangi yang akan membantu share screen materi dari Ustadz Ahmad Susilo, serta seluruh jamaah sahabat filah yang berbahagia serta dirahmati Allah, baik dari komunitas Majelis Taklim Khorinisa maupun sahabat-sahabat dari komunitas jamaah Ustadz Ahmad Susilo ataupun sahabat dari berbagai komunitas lainnya. Hadirin, mohon izin saya akan bacakan rundown acara siang ini terlebih dahulu. Pertama, mukadimah telah kita lalui, kemudian sambutan dari Ketua Majelis Taklim Khorinisa Ibu Ria Rendra, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Ustadz Ahmad Susilo, dilanjutkan tanya jawab, dan sebagai penutup doa dipimpin oleh Ustadz Ahmad Susilo MA. Baik, hadirin ibu bapak sekalian yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Taklim Khorinisa Ibu Ria Rendra, kami persilahkan. Silakan Ibu Ria. Terima kasih Bu Tisha. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz Ahmad Susilo, Ibu-ibu Majelis Taklim Majelis Khorinisa, dan Bapak-bapak serta Ibu-ibu undangan kajian siang ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kami bisa mendapat kajian langsung dari Bapak Ustadz Ahmad Susilo setelah penantian yang cukup panjang. Dari tahun lalu kita sudah coba untuk menghubungi, tapi memang belum ada jodohnya. Terima kasih Pak Ustadz yang telah bersedia mengisi kajian rutin Majelis Taklim Khorinisa kali pertama ini. Biasanya kajian Majelis Taklim ini diselenggarakan setiap hari Senin jam 10 sampai jam 12 Pak Ustadz. Tapi kali ini spesial, kami undur ke jam 1 siang, menyesuaikan jadwal Ustadz yang luar biasa full setiap harinya ini. Mudah-mudahan kita berjodoh panjang ya Pak Ustadz ya. Baik ibu-ibu semua, segera kita ikuti saja ya kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Ibu Tisha dan ibu-ibu semua, sambutan dari saya mewakili Majelis Taklim Khorinisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Rendra atas sambutannya. Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan langsung saja ya mempersingkat waktu. Kami persilahkan kepada Ustadz Ahmad Susilo untuk menyampaikan materinya tentang bagaimana menggapai keluarga yang barokah. Kami persilahkan Ustadz. Jazakullahi khairan umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu Jamaah Masjid Taklim Khairun Nisa yang menyelenggarakan kajian kita pada siang hari ini, dan Bapak Ibu yang ikut bergabung pada kajian siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semua. Semoga kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa, di atas jalan yang hak, dan semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita bisa meraih keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga kita sampai nanti kita diwafatkan dan berjumpa di yaumil akhir dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Afwan sebelumnya kepada para jamaah Khairun Nisa, bukan saya tidak mau mengikuti undangan, menghadiri undangan, tapi qadarullah saya memang sudah punya jadwal rutin tiap Senin pagi. Qadarullah ketika ditawarkan Senin siang, setuju, alhamdulillah hari ini kita berjumpa. Dan pada hari ini saya diminta ada request tema, kata pengurus Ustadz, temanya tentang keluarga, ketakwaan, kesabaran, kejujuran diborong Ustadz katanya. Apa temanya biar menyatu semuanya? Ya sudah, temanya keluarga yang barokah saja. Nah, menggapai keluarga yang barokah sekedar tema, tapi yang paling utama adalah kita pahami dulu bagaimana agar di rumah tangga kita, di keluarga kita tercipta suasana yang barokah. Tentu keberkahan tidak begitu saja turun, dan keberkahan tidak mungkin akan bisa diraih kecuali apabila orang yang menginginkan berkah itu mengusahakan keberkahan mendapatkannya. Kalau tidak, tidak mungkin. Maka untuk bisa kita menggapai keluarga yang barakah, di dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu harus ada peran serta seluruh penghuni rumah tangga itu. Di keluarga itu, baik itu suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, keluarganya, siapa yang ingin rumah tangganya, keluarganya barokah, maka semuanya harus berusaha untuk meraih barokah itu sendiri. Kita awali dengan makna dari barokah. Apa sih sesungguhnya kata-kata barokah itu? Di dalam bahasa Arab, terkadang ada sebuah kata yang dicari padanannya secara satu kata nggak ketemu dalam bahasa Indonesia. Maka barokah dalam bahasa Arab terjemahannya barokah juga. Cuman kalau barokah disebutkan agak panjang. Orang Indonesia jadinya punya berkah. Apapun namanya, apapun maknanya, mari kita ungkapkan dulu, mari kita uraikan dulu. Apa sih makna barokah itu? Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Barokah, asal kata daripada barakatun, artinya adalah sesuatu yang bertambah. Jadi kalau ada keluarga yang berkah, berarti keluarga yang di dalam keluarga itu bertambah terus. Apa yang bertambah? Imannya bertambah, takwanya bertambah, kesabarannya bertambah, kejujurannya bertambah. Hartanya bagaimana? Diharapkan bertambah. Tapi bertambahnya harta belum tentu barokah. Bertambahnya kedudukan yang ada belum tentu barokah. Bertambahnya materi yang isi rumah makin banyak lagi belum tentu barokah. Karena barokah di sini adalah bertambahnya iman dan takwa seseorang, bertambahnya rasa syukur hamba seseorang kepada Allah, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah, maka sesungguhnya bertambahnya sesuatu yang terus-menerus, maka itulah sesungguhnya barokah. Maka secara syar'i, di dalam istilah syariat, barokah dalam rumah tangga itu adalah rumah tangga yang selalu langgeng berada dalam kebaikan. Hartanya banyak, terus berada dalam kebaikan. Hartanya kekurangan, pas-pasan, bahkan sedikit, terus tetap berada dalam kebaikan. Yakni kebaikan taatnya, ibadahnya nggak berkurang. Ibadahnya bukan karena harta,
bukan karena kekayaan kedudukan, tapi dia lakukan ibadah semata-mata mengharapkan ridha Allah, barokah Allah, maka kebaikannya akan langgeng terus, bertambah, bertambah, bertambah. Meskipun secara materi tidak bertambah. Maka kalau kita ingin meyakini dan memahami tentang barokah, saudaraku sekalian, yakini dulu bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah. Jangan pernah berharap barokah itu datangnya dari makhluk. Istri pengin barokah datang dari suami, suami pengin barokah dapat dari istri, suami istri pengin barokah dapat dari orang tua, dari anak. Tidak, makhluk tidak bisa memberikan barokah apa-apa. Yang bisa memberikan barokah adalah Allah. Maka keberkahan itu milik Allah. Segala sesuatu yang ada pada kita milik Allah. Kejadian apapun yang menimpa kita itu ketetapan Allah. Maka ada kebaikan, ada keburukan yang Allah berikan kepada kita, yakini ini semua berasal dari Allah. Makanya butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh kejujuran, butuh ketakwaan untuk bisa meraih barokah. Mari saya buka sebagai mukadimah. Buka surat Ali Imran, surat 3 ayat ke-26. Surat Ali Imran, surat 3, ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah, Allah, wahai Rabb kami, malikal mulki. Engkaulah pemilik kekuasaan, engkaulah pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah akan mencabut kerajaan atau kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah memberikan kemuliaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Allah berikan pula kehinaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair. Dan seluruh kebaikan ada di sisi Allah. Seluruh kebaikan ada di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau wahai Allah atas segala sesuatu syai'in qadir. Maha kuasa. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Mari dari ayat ini kita kembangkan tentang keberkahan dalam keluarga. Siapa yang ingin barokah dalam kehidupan keluarganya, dalam rumah tangganya, suami, istri, anak, keluarga, semuanya ingin barokah. Pahami dulu sesungguhnya apa yang kita miliki, kekuasaan, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, bukan milik Anda. Ini hanya titipan Allah. Allah berikan sementara selama Allah kehendaki. Suatu ketika kedudukan lenyap dari kita, pangkat jabatan lenyap dari kita, harta pun lenyap dari kita. Maka Allah katakan tadi, kekuasaan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dicabut pula kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Maka dalam keluarga, dalam rumah tangga, tidak ada yang langgeng. Kekuasaan nggak abadi, harta nggak abadi, kenikmatan dunia nggak abadi. Yang abadi itu ada di sisi Allah, keberkahan itu di sisi Allah. Artinya seorang yang sadar keberkahan itu di sisi Allah, kadang-kadang punya kedudukan kekuasaan, maka dia syukuri. Kadang-kadang dicabut kekuasaan, nggak punya kedudukan, maka bersabar. Kadang-kadang dititipi harta yang banyak yang melimpah ruah, maka kita syukuri. Kadang-kadang diuji dengan kesulitan harta, kekurangan harta, kita pun harus bersabar. Karena keberkahan itu tidak dari banyaknya dunia yang kita raih. Tapi bagaimana hati seorang hamba mampu mensyukuri nikmat Allah dengan benar dan bersabar terhadap ketetapan Allah seburuk apapun. Kalau itu kita tanamkan, keberkahan insya Allah ada pada diri kita. Kita bisa siap menerima apapun keadaan yang Allah berikan. Karena bukan keinginan kita susah, tapi keinginan Allah. Bukan keinginan kita kaya raya, tapi keinginan Allah. Tapi nggak ada manusia nggak ingin kaya raya. Pasti keinginan. Diberi atau tidak, bukan hak kita. Itu adalah ketetapan Allah.
Kadang-kadang dalam suatu rumah tangga ada yang dimuliakan orangnya. Kemuliaan datang dari Allah, bukan hebatnya Anda. Kadang-kadang kemudian dihinakan. Dihinakan pun datangnya dari Allah. Apabila itu karena kesalahan Anda, introspeksi. Semua kebaikan ada pada sisi Allah. Bukan ada dalam rumah tangga kita. Apabila di dalam rumah tangga kita ingin mendapat barokah dari Allah, maka kebaikan yang kita rasakan yakini itu dari Allah, keburukan yang sedang kita rasakan pun yakini ini pun ujian dari Allah. Maka rumah tangga yang barokah, keluarga yang barokah, yang menyadari bahwasanya di dalam kehidupan keluarganya tidak akan mulus, bahagia terus, nikmat terus, sukses terus, tenang terus. Enggak, meskipun itu yang diinginkan. Tapi kadang-kadang ada kesulitan, kadang-kadang ada kesusahan, kadang-kadang ada sedikit gangguan-gangguan, baik itu dari sisi materi, dari sisi fisik, dari sisi gangguan-gangguan dari pihak luar. Kalau kita yakini ini semua ketetapan Allah, kita tenang menghadapinya, insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Kalau betul-betul kita memahami itu. Makanya kehidupan barokah itu dilandasi dengan ketakwaan seorang hamba. Dan sifat takwa seorang hamba itu ada kesabaran, ada kejujuran, ada keikhlasan, ada keteguhan, yang semuanya ini bergabung menjadi satu. Jika diamalkan seorang hamba di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, insya Allah rumah tangga itu akan mendapatkan keluarga yang barokah. Surat Ali Imran, surat 3, 186. Surat 3, Ali Imran, ayat 186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira. Sungguh kata Allah, pasti kamu akan diuji oleh Allah. Allah kadang menguji kita melalui harta kita, bisa harta yang banyak, bisa harta yang sedikit. Wa anfusikum, Allah menguji melalui jiwa-jiwa kita, diri-diri kita, melalui sehat, melalui nikmat, melalui sakit, melalui susah. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Terkadang Allah menguji kita melalui gangguan, hinaan, celaan yang sangat banyak yang menyakitkan hati, yang datang dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, atau datang dari orang-orang yang dekat yang kita cintai. Terkadang datang hinaan dan celaan yang sangat banyak yang menyakitkan. Ini ujian dari Allah. Ingin barokah menghadapi ini semua? Bersabar. Maka barokah bisa diraih melalui sebuah kesabaran. Wa in tasbiru, dan jika kamu tetap bersabar, wa tattaqu, dan tetap bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Kesabaranmu dan ketakwaanmu di dalam kehidupan ini, di dalam membina dalam kehidupan rumah tangga, dalam berkeluarga, itulah hal yang termasuk urusan yang harus kamu utamakan. Miliki takwa dibarengi dengan kesabaran. Kalau itu kita miliki, insya Allah apapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan mampu menjadi keluarga yang barokah. Sebab menyadari semuanya ini adalah ketetapan Allah. Semua. Jangan pernah kita merasa nikmat itu akibat dari kita, hebatnya kita, karena pinternya kita, karena hebatnya kita. Jangan. Nikmat itu semua dari Allah. Mari kita buka An-Nahl, surat 16, ayat 53. Allah katakan di ayat ini, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa-apa nikmat yang Allah berikan kepada kamu, nikmat yang kita rasakan, datang kepada kita, terus kita nikmati. Nikmat itu dari Allah.
bukan hebatnya Anda. Wahai suami, jangan bangga ketika Anda sukses. Sukses Anda sesungguhnya dari Allah. Wahai istri, jangan bangga ketika Anda sukses. Sukses Anda dari Allah. Wahai penghuni keluarga, rumah tangga, siapapun kita, Anda punya kesuksesan, kenikmatan yang dirasakan. Bukan karena hebatnya Anda. Ini datang dari Allah. Summa idza massakumud dhurru, kemudian apabila Allah timpakan kepadamu kesusahan, kesengsaraan, kesulitan, maka fa ilaihi taj'arun. Hendaklah kita semua kembali kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Ayat ini mendidik kita agar apa? Yakini semua nikmat datangnya dari Allah. Jika sebaliknya kita sedang ditimpa keburukan, jangan lari dari Allah. Tetaplah taati Allah. Bersabar terhadap ketetapan Allah. Berarti kita sadar sekarang. Semua kenikmatan dari Allah. Karunia yang Allah berikan kepada kita tak terhingga. Dan jangan pernah merasa karunia itu milik manusia. Karunia itu adanya di tangan Allah. Keberkahan kita pun adanya di genggaman Allah. Kembali ke surat Ali Imran. Di bagian ujung di ayat ke-73. Surat 3, surat Ali Imran, di ayat ke-73, di bagian paling akhir. Di sana Allah berfirman, Qul, katakanlah, Innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Karunia itu milik Allah. Yu'tihi man yasha. Allah akan memberikan karunia itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan sungguh Allah itu maha luas karunianya. Allah itu maha mengetahui akan hamba-hambanya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, dari ayat-ayat tadi, landasan kita ingin barokah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Tadi sekali lagi, yakini segala sesuatu itu dari Allah dan itu milik Allah. Kebaikan, keburukan yang menimpa kita, itu semua adalah ketetapan Allah. Jangan bangga dengan yang kita raih dan kita miliki, jangan kita minder apa-apa yang luput dari kita, karena sesungguhnya semua yang mengatur adalah Allah. Kalau itu kita sadari, saudaraku sekalian, kita dikasih nikmat, nggak bakal lupa diri. Kita dikasih susah, nggak bakal lupa diri juga. Kita dikasih apapun, sadar. Semuanya itu hanya titipan sementara. Sementara keberkahan ada pada sisi Allah. Bukan pada titipan yang sedang Allah titipkan kepada kita. Melalui harta, kekayaan, pangkat, duduk, kejabatan. Karena semua itu akan lenyap. Tidak selamanya kita miliki. Buka kembali surat Al-Qasas. Surat 28. Ayat 60. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini. Apa kata Allah? وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Apa saja, bisa kekayaan, bisa pangkat jabatan, bisa keturunan, bisa kedudukan, apapun. Jangan bangga dengan itu, bukan karena hebatnya Anda. Barokah itu bukan dari sisi kekayaan, bukan jabatan, bukan keturunan, bukan dunia yang Anda raih, bukan. Itu semuanya adalah pemberian Allah. Sementara diberikan kepada kamu di dunia. Allah katakan apa? Famata'ul hayati dunya wa zinataha. Itu hanyalah kesenangan hidup di dunia serta keperhiasannya, keindahannya yang cuman sementara. Lalu di mana barokah? Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa-apa yang ada di sisi Allah, pahala amal ibadah kita, pahala dari kebaikan kita, dari ketaatan kita, ketakwaan kita, semuanya itu yang ada di sisi Allah.
itu lebih baik dan itu lebih kekal. Afala taqilun, wahai manusia, apakah kamu tidak mau menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak paham, tidak mengerti bahwasanya yang Allah berikan kepadamu ini hanyalah sementara? Ingat tadi makna barokah, terus menerus, langgeng, tetap. Berarti kalau ingin barokah tetap itu bukan dari sisi harta, tapi jadikan harta untuk ketaatan kepada Allah. Berbanyak kita sedekah, berbanyak kita infak, bantu dengan orang-orang yang tidak mampu dengan harta kita. Gunakan harta kita untuk ketaatan, maka harta itu akan menjadi barokah. Kita punya usia, punya umur, punya waktu luang. Waktu ini, umur kita, jangan hanya kita gunakan untuk kesenangan dunia. Gunakan untuk ketaatan pada Allah. Saatnya ibadah, dahulukan ibadah. Nomor 2 dunia. Maka semua umur kita itu akan barokah. Waktu-waktu kita lalui untuk ketaatan pada Allah. Silakan cari nafkah, bekerja, berbisnis. Tapi yang tujuan utamanya itu adalah mencari karunia Allah. Maka akan barokah waktu-waktu kita. Punya keluarga, ada anak, ada pasangan, punya harta, punya kedudukan. Gunakan dalam rangka untuk mencari karunia Allah. Maka insya Allah akan menjadi barokah. Langgeng, gak hanya di dunia, kita akan bawa sampai nanti di yaumil akhir. Itulah barokah. Harta Anda bisa barokah, kalau Anda bisa bawa ke akhirat. Kedudukan Anda barokah, kalau kedudukan dibawa ke akhirat. Umur Anda barokah, kalau umur Anda bisa dibawa ke akhirat. Bagaimana cara membawa umur di akhirat? Semua amal yang kita lakukan sepanjang hidup, maka itulah hasil karya umur kita di dunia. Allah bawa nanti pahalanya sampai ke akhirat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan bangga dengan harta kita. Jangan bangga dengan kedudukan kita. Dengan anak keturunan kita. Keluarga yang barokah adalah keluarga yang tidak pamer harta, yang tidak pamer kedudukan, yang tidak bangga dengan dunia. Tapi keluarga yang barokah adalah keluarga yang punya modal takwa. Karena orang takwa, insya Allah nggak akan pamer kepada manusia. Kekayaan diraih dengan ketakwaan, maka insya Allah akan menjadikan barokah. Akan menjadikan barokah. Insya Allah. Karena itulah yang Allah inginkan dari kita. Itulah yang Allah kehendaki dari kita. Jangan bangga dengan semuanya itu. Gak akan dibawa. Kita lihat surat Al-Kahfi, surat 18. Ayatnya ayat yang ke-46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Hartamu, anak-anakku. Harta itu bisa kedudukan, kekayaan, pangkat, jabatan, anak keturunan. Semuanya itu hanya milik kita di dunia. Zinatul hayati dunya. Perhiasan hidup dunia yang sementara. Tidak kekal. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbik. Sedangkan amal solehmu, amal kebaikanmu, yang kamu lakukan sepanjang hidupmu terus-menerus, khairun, itu lebih baik, ada pahalanya. Inda rabbik, di sisi Allah, di sisi Rabbmu. Sawaban wa khairun amala, sebagai harapan yang lebih baik akibatnya. Bekal untuk akhirat. Jadi barokah itu diraih dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan amal soleh, dengan ibadah. Adapun kita dikasih harta, kalau harta kita nggak dipakai untuk ibadah, dipakai untuk ketaatan, nggak dipakai untuk kebaikan, maka harta itu akan lenyap. Allah katakan, hartamu lenyap. Apabila punya segala sesuatu di dunia, tapi tidak digunakan sarana mendekat kepada Allah, maka orang kaya jika tidak dibarengi dengan takwa, maka tidak akan barokah. Tapi orang takwa dititipi kekayaan, insya Allah barokah. Dan Allah meridhoi dan Allah mencintai orang yang punya kekayaan, tapi dia adalah orang yang melandasi dirinya dengan takwa. Maka keberkahan kuncinya adalah pada ketakwaan. Coba kita buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor
1520. Hadis nomor 1520. Dalam hadis tersebut dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, Mal-ghani, yang kaya, tetapi tidak pamer kekayaan. Dia kaya tapi merasa cukup dengan kekayaannya karena sadar ini hanya titipan Allah. Wal khafi, dan hamba itu tidak pamer dalam ibadah. Hamba itu tidak ingin menampakkan dirinya ahli ibadah. Hamba itu adalah hamba yang tersembunyi dalam ibadah. Maksudnya tidak dilihat orang dalam ibadah. Seakan-akan bukan ahli ibadah, tapi Allah tahu dia adalah ahli ibadah. Nggak pamer ibadah, nggak pamer amal kebaikan. Tapi mereka beribadah dengan ikhlas, beramal dengan ikhlas, dan menyembunyikan dari manusia. Kalau perlu nggak ada orang yang tahu. Biarlah Allah yang mengetahui. Inilah yang barokah. Hartanya jadi barokah, amal ibadahnya jadi barokah, karena landasannya ketakwaan. Kenapa sampai bisa demikian? Karena dia merasa hidup di dunia hanya sementara. Dan dia berzuhud dengan dunia, bukan tujuan utama dunia itu. Maka insya Allah akan barokah. Coba lihat, satu nasihat sebelumnya, di hadis yang sebelumnya, 1519. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Hadis itu sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Suatu kali ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin, idza amaltuhu ahabbani Allah. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku suatu amal. Apabila aku diberi petunjuk amal itu, maka aku akan dicintai Allah. Aku akan dicintai Allah. Wa ahabbani nas, manusia pun akan mencintaiku. Tolong wahai Rasulullah, amal apakah itu yang menyebabkan aku bisa dicintai Allah dan dicintai manusia? Pesan Rasul ternyata singkat, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya. Berzuhudlah kamu terhadap dunia. Yuhibbukallah. Allah pasti mencintai kamu. Siapa yang ingin barokah, maka harus Anda dapat cinta dari Allah. Kalau Anda dicintai Allah, hidup Anda pasti barokah. Lalu bagaimana? Hidup di dunia, meskipun dititipi kekayaan melimpah ruah, jangan sombong dengan kekayaan. Punya kedudukan pangkat jabatan yang tinggi, jangan sombong dengan kedudukan. Itu hanya titipan Allah. Syukuri dan gunakan untuk mendekatkan diri dalam rangka kebaikan sebaik-baiknya. Maka Anda berzuhud pada Allah. Allah mencintai. Zuhud dengan manusia, yakni Anda tidak iri terhadap pemberian Allah kepada orang lain. Anda tidak merasa kurang terhadap apa yang Allah berikan kepada Anda. Meskipun dilihat orang lain melimpah ruah, karena sadar Allah memberikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tidak iri hati terhadap manusia, maka manusia akan mencintai kita. Inilah hidup yang barokah. Hati kita nggak pernah panas melihat orang lain lebih sukses dari kita. Hati kita nggak pernah ada iri, dengki, hasad ketika kita melihat ada orang lain lebih hebat dari kita. Atau mungkin orang itu sejajar dengan kita, setara dengan kita. Tapi kenapa dia punya penghasilan lebih? Kenapa dia hartanya lebih banyak? Kenapa dia lebih kaya? Dia akan tetap zuhud dengan manusia. Artinya, nggak iri, nggak dengki dengan apa yang ada pada manusia. Insya Allah hidupnya akan barokah. Amal pahalanya nggak akan berkurang sedikit pun. Beda kalau manusia sudah tidak zuhud dengan manusia. Ada manusia yang sukses, dia iri, dia dengki. Ada orang yang sesungguhnya ibadahnya mungkin di bawah dia. Tetapi kenapa hartanya lebih banyak? Dia iri, dia dengki. Maka orang yang mendengki terhadap orang, yang iri terhadap pemberian Allah kepada orang lain, hidupnya nggak bakal barokah. Bahkan amal ibadahnya bisa jadi berkurang. Gara-gara dia dengki kepada orang, tidak zuhud terhadap orang lain.
Maka Rasul pernah mengingatkan kita. Coba Ibu buka hadisnya di hadis nomor 1525. Hadis nomor 1525 di Bulughul Maram. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Iyyakum wal hasad, hai manusia, hai umatku, kalian semua berjauh dirilah dari rasa dengki, jauhi sifat dengki. Anda nggak bakal barokah kalau punya sifat dengki. Kenapa? Fa innal hasad yakulul hasana kama takulan narul hatab. Sifat dengkimu kepada orang lain, hasadmu kepada orang lain, nggak bakal tenang hidupmu, nggak bakal barokah harta kamu, karena kamu hasad kepada orang lain. Bahkan hasadmu kepada orang lain, kedengkianmu kepada orang lain, bisa memakan amal-amal kebaikan kamu seperti api memakan kayu bakar. Seperti api memakan kayu bakar. Maka saudaraku sekalian, siapa yang ingin barokah hidupnya, syukuri nikmat Allah. Apapun yang Allah berikan, baik itu hanya sedikit, bahkan kekurangan, jangan pernah iri terhadap pemberian Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Maka Rasulullah pernah memuji seorang muslim. Apa sifat yang dipuji oleh Rasulullah terhadap seorang muslim? Tersebut di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1015. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As. 1015. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qad aflaha, sungguh sangat beruntung. Man aslama, siapa yang beruntung itu? Orang-orang muslim, orang-orang Islam, orang-orang yang selalu tunduk berserah diri kepada Allah. Waruziqa kafafan, orang muslim itu apabila diberi rizki oleh Allah, dia selalu afid, selalu merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan. Wa qannahu Allah Ta'ala, dan apabila Allah memberikan sesuatu yang mereka kurang pas, kurang cukup atau kekurangan, tetap qanaah, yakni apa? Dia tetap merasa cukup dengan ikhlas bima atahu, terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Kalau begitu harus ada dibarengi rasa syukur dan sabar. Syukur ketika Allah memberikan kepada kita banyak, sabar ketika Allah memberikan kepada kita sedikit. Yang penting kita punya rasa afif dan qanaah. Itulah sifat muslim. Dan tidak mungkin seorang muslim akan barokah hidupnya kalau nggak punya sifat ini. Ada rasa syukur, ada rasa sabar, afif dan qanaah, menerima ketetapan Allah. Jika itu kita lakukan, tidak ada sesuatu pun pemberian yang paling lapang dari Allah kecuali kesabaran. Maka saudaraku sekalian, di dalam keluarga, bina rumah tangga, seluruh penghuni rumah tangga, keluarga itu wajib punya kesabaran dalam hal apapun. Sabar ketika dia menjalankan perintah Allah, sabar dalam ibadah. Sabar ketika dia diperintah oleh Allah, sabar dalam menjalankan perintah. Sabar ketika dia dilarang oleh Allah, sabar meninggalkan segala larangan Allah. Sabar ketika Allah atur, tetapkan dengan hukum, dengan syariat. Sabar menjalankan hukum dan syariat Allah. Sabar ketika diuji dengan musibah, keburukan, kejahatan. Sabar dalam menghadapi musibah. Kesabaran itu sesungguhnya sesuatu yang paling mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kalau kita menilik ke hadis sebelumnya, yakni di hadis nomor 1014-nya, disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepada seorang sahabat, kepada mereka, summa sa'alu, orang yang sudah diberi oleh Rasul minta lagi kepada Rasul, fa'a'tahum, Rasul kasih lagi mereka, hatta idza nafida ma indahu qala, sampai segala sesuatu yang ada pada diri Rasul habis karena Rasul memberikan kepada orang yang meminta, diberi lagi, diberi, sampai Rasul bersabda, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, selama aku masih punya sesuatu yang baik padaku,
sekali-kali aku tidak akan menyembunyikan sedikit pun terhadap kamu. Waman ya'tafif, tetapi barang siapa yang afif, yakni memelihara diri dari meminta kepada orang, lalu bergantung kepada Allah dan selalu ikhlas menerima ketetapan Allah, yu'ifhullah, Allah pasti akan berikan kepadanya rasa afif, rasa cukup yang tidak akan pernah meminta kepada makhluk. Wa may yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa cukup dengan kekayaan yang Allah berikan, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yasbir yusbirhullah, siapa yang sabar dalam kehidupannya, maka Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Wa ma utiya ahadum min ata'in khairan, perhatikan ini di ujung hadisnya. Tidak ada suatu pemberian yang diberikan orang yang lebih baik dan lebih melapangi wa ausa'a minas sabir, dari kesabaran. Jadi apa artinya? Pemberian Allah yang paling menjadikan hati lapang adalah ketika seseorang diberikan oleh Allah sifat sabar. Maka kesabaran itulah yang menyebabkan hidup kita barokah. Kenapa? Karena kalau orang yang sabar, insya Allah, sabar itu bukan sekedar di ucapan. Sabar sesuai dengan hakiki. Betul-betul sabar. Sabar menjalankan perintah Allah. Ketika ibadah, semisal sholat, disuruh infak, disuruh sedekah, disuruh zakat, disuruh memaafkan. Sabar dalam segala kehidupannya. Sabar ketika menjalankan perintah, sabar ketika meninggalkan larangan, sabar ketika mendapat gangguan, sabar ketika terkena musibah. Jika kesabaran itu dimiliki seorang hamba, subhanallah, hidupnya barokah. Hidupnya barokah, subhanallah. Allah yang menjamin itu. Bukan hanya di dunia. Ingat tadi mana barokah? Langgengnya sesuatu, tetapnya sesuatu, berada terus bertambah. Bukan bertambah hartanya semata. Bukan bertambah materinya semata. Pangkat kedudukan jabatannya. Tapi bertambah ikhlasnya. Bertambah kesabarannya. Bertambah imannya. Bertambah amalnya. Maka semuanya itu, saudaraku sekalian, balasannya adalah surga. Kalau kita mampu sabar, balasannya surga. Sabar itulah puncaknya. As-sabru biyaun. Sabar itu sinar dari segalanya. Tapi maaf, sabar seperti apa yang menyebabkan kita barokah? Bukan sabar hanya di lisan. Tapi sabar yang dibuktikan dalam amalan. Apa itu tadi? Sabar ketika menjalankan perintah Allah. Apapun bentuk perintahnya. Sabar ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar ketika mendapatkan musibah ujian dari Allah. Melalui apapun. Kalau ini kita mampu laksanakan, Bapak Ibu sekalian. Sabarmu menghantarkanmu menuju ke surga. Bukankah kehidupan yang paling barokah adanya di dalam surga? Tapi Allah sudah berikan jaminan itu kepada kita. Selagi kita masih hidup di dunia. Jika kita mampu sabar. Kunci barokah itu dari kesabaran kita dalam hidup ini. Bukan sabar menurut lisan, tapi sabar menurut Allah. Coba kita lihat sabar menurut Allah itu seperti apa. Surat 13, surat Ar-Ra'd. Ayat 22 sampai ayat 24. Surat 13, surat Ar-Ra'd 22 sampai 24. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Allah. Sabarnya bukan di lisan ibu, bapak. Banyak orang mengatakan sabar kan ada batasnya. Kalau saya nggak kayak saya nggak kuat deh menghadapi dia. Tapi saya udah bertahun-tahun ngadepin dia udah nggak kuat saya sabarnya. Udah habis kesabaran saya. Ya itulah sabar Anda. Yang Allah inginkan bukan seperti itu. Sabar itu mengharap keridhaan Allah, mengharap surganya Allah. Wa aqamus shalah, orang sabar itu pasti akan mendirikan sholat. Sholatnya dijaga, itu bukti kesabaran. Itulah barokah.
Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang sabar itu ketika dititipi oleh Allah rizki, maka dia akan menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan itu. Baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Orang sabar itu bukan orang yang bakhil. Orang sabar itu orang yang murah tangan, yang murah hati, yang dermawan, yang banyak membantu, tapi tidak ingin diketahui orang, gak pamer kekuasaan, kekayaan. Dia ikhlas berbagi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan orang sabar itu adalah ketika dia dihina orang, ketika dia dicela orang, ketika diberbuat kejahatan oleh orang, dia tidak membalas dengan keburukan, dia tidak membalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Subhanallah. Orang-orang yang sabar itu pemaaf, pemurah, baik hati, rendah hati, tidak sombong, tidak suka membalas, memaafkan. Luar biasa. Ini barokah ibu bapak. Hanya memang sulitnya luar biasa mengamalkannya. Tapi Allah katakan, jika mampu Anda lakukan itu, ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat tempat kesudahan yang paling baik. Tempat kesudahan yang paling baik. Jadi kesudahan setelah hidup di dunia. Berarti nanti di yaumil akhir. Apa tempat kesudahan yang terbaik di yaumil akhir? Allah katakan di ayat 23 dan 24. Jannatu Aden. Allah tawarkan kepada mereka surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang di dalam surga itu nanti mereka memasukinya, memasuki surga itu, bahkan waman salaha min abaihim, Allah masukkan mereka ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang saleh, nenek moyang mereka, orang tua mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, suami dan istri mereka, wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka, keturunan mereka dimasukkan ke dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan para malaikat akan memasuki pintu-pintu surga dari segala penjuru pintu-pintu surga. Dibebaskan masuk dari mana saja. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera, wahai para penghuni surga. Kamu meraih surga ini karena kesabaranmu. Kamu meraih surga karena kesabaranmu. Subhanallah. Fa ni'ma uqbaddar. Itulah tempat kesudahan yang paling baik. Kalau begitu, apa itu barokah? Langgengnya kenikmatan. Di mana langgengnya kenikmatan? Di surga. Di dunia nggak langgeng kenikmatannya Bapak Ibu. Suatu ketika habis. Kalau begitu, bagaimana keluarga yang barokah itu? Keluarga yang dilandasi dengan ketakwaan, yang senantiasa sabar menghadapi kehidupan, sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar mengikuti aturan syariat, sabar ketika dihina dan dicela, sabar ketika mendapatkan musibah-musibah. Maka kalau itu kita lakukan, kita pun selalu benar, jujur dalam perkataan, dalam tingkatan, dalam perbuatan. Jika ini kita lakukan, saudaraku sekalian, Allahu Akbar, langgeng kita, barokah hidup kita, sampai nanti di dalam surga. Tidakkah itu yang kita inginkan? Tidakkah itu yang kita cita-citakan? Maka bekal utamanya adalah keimanan, ketakwaan. Orang yang punya landasan iman dan takwa, orang tuanya, keluarganya, anak keturunannya, sama-sama punya iman dan takwa. Ibu, Bapak jamaah sekalian, Allah berjanji, Allah kumpulkan mereka di dalam surga. Barokah langgeng di dalam surga. Dalam kenikmatan yang tidak pernah ada akhirnya. Maka, jangan bangga dengan harta kita. Karena bukan dasarnya letak barokah. Jangan bangga dengan anak-anak keturunan kita. Bukan di sana letaknya barokah. Jangan bangga dengan kedudukan yang kita miliki. Bukan di sana letaknya barokah. Tapi iman dan takwamu, amal solehmu yang kamu lakukan semata-mata karena Allah, disitulah awal dari barokah. Lihat surat 34. Surat Saba
ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Dan bukanlah harta kamu, bukan anak-anak kamu yang bisa mendekatkan kamu kepada kami. Maksudnya Bapak Ibu ingin barokah di hadapan Allah, ingin masuk surganya Allah, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah bukan melalui harta dan anak-anak kamu. Dengan cara apa? Illa man amana wa amila salihah. Anda bisa barokah dengan iman Anda, dengan amal soleh Anda, dengan kebaikan-kebaikan Anda. Faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh balasan berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi barokah itu dari apa yang kita amalkan dengan landasan iman dan takwa. Tanpa landasan iman dan takwa, nggak akan barokah. Tanpa amal soleh, nggak akan barokah. Jadi iman dan takwa kita pertahankan, buktikan dengan amal soleh kita, perbuatan kita, maka nanti dibalas oleh Allah berlipat ganda karena amal-amal kita. Wahum fil hurufati aminun. Mereka nanti akan Allah tempatkan di dalam surga, di tempat-tempat yang tinggi. Mereka aman sentosa. Apakah barokah ini dari harta? Dari anak? Kedudukan? Pangkat jabatan? Tidak. Dari iman dan amal soleh. Berarti siapa yang ingin barokah dalam keluarganya, hendaklah keluarganya memiliki iman. Dan hendaklah iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Kalau itu kita lakukan, insya Allah hidup kita barokah. Keluarga kita Allah pertemukan sampai nanti di dalam surga. Aman sentosa. Bukankah ini suatu tawaran yang sangat luar biasa? Kalau begitu barokah bukan dari harta? Memang. Barokah bukan dari kekayaan? Memang. Barokah bukan dari banyaknya rizki? Ya. Makanya urusan rizki bukan urusan kita, urusan Allah. Maka tadi kalau kita merujuk kepada ayat sebelumnya, di ayat yang ke-36-nya, di surat Saba tadi, di ayat 7 dikatakan, bukan hartamu, kekayaanmu, anak keturunanmu yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Berarti apa? Dekat dengan Allah itu adalah iman dan amal soleh. Maka tentang rizki itu kadang-kadang Allah nggak beri banyak kepada kita. Kadang-kadang Allah tidak limpah ruahkan untuk kita. Karena memang bukan itu. Maka di ayat yang sebelumnya, di ayat ke-36, apa kata Allah? Subhanallah. Harta itu bukan tolok ukur. Makanya kalau urusan harta kadang lapang, kadang sempit, bukan keinginan kita sempit, keinginan Allah. Kita pengennya lapang, tapi Allah kasih sempit, gak ada masalah. Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakan, yang melapangkan rizki Allah, yang menyempitkan rizki Allah. Kepada siapa? Siapa yang Allah kehendaki. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dikiranya barokah itu melalui harta melimpah ruah. Kita bisa saksikan. Orang hartanya melimpah ruah, nggak pernah habis, triliunan, tapi nggak pernah barokah hidupnya. Nggak tenang hidupnya. Karena nggak ada rasa afif dan qanaah. Karena tidak ada rasa syukur dan sabar. Mereka hanya mengejar dunia, tetapi mereka tidak punya iman dan amal saleh. Hanya ngejar harta. Demi Allah, kalau itu dilakukan, nggak akan barokah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kira-kira keluarganya Rasul hartanya melimpah ruah enggak? Rumahnya mewah apa enggak? Punya kendaraan yang bagus-bagus apa enggak? Apakah Rasul punya bisnis yang begitu banyak keuntungannya? Subhanallah. Dari mana berkahnya Rasul? Karena Rasul menerima dengan lapang dada apapun yang Allah berikan. Dan Rasul di dalam doa untuk dunia, beliau tidak banyak minta dunia. Yang beliau minta adalah akhirat, akhirat, akhirat. Kalau tahu minta dunia, beliau tidak minta muluk-muluk. Jika di Sahih Muslim, nomor 2499,
Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sederhana di situ. Apa kata Abdullah doa Rasulullah atau Abu Hurairah? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ja'al rizqan ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki yang engkau berikan kepada keluarga Muhammad menguatkan badan. Maksudnya apa? Menguatkan badan untuk memadai, untuk ketaatan kepada Allah. Ini doanya. Apakah minta rizki melimpah ruah? Tidak. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad dapat menguatkan badan, memadai untuk hidup, untuk bisa ibadah kepada Allah. Ini dia. Maka Rasulullah hartanya nggak melimpah ruah, saudara sekalian. Demi Allah, Rasulullah hartanya nggak melimpah ruah. Betul banyak harta beliau, tapi tidak dikuasai oleh beliau. Beliau bagi-bagikan kepada para sahabat. Saking susahnya Rasul, itu diceritakan di hadis nomor 2501-nya dari Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata Aisyah? Subhanallah. Rasulullah pernah saking miskinnya nggak punya harta kekayaan saat itu. Apa kata Aisyah? In kunnal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la takthusu syahran ma nastau kidu binarin. Kami, keluarga Nabi Muhammad, pernah selama 1 bulan tidak menyalakan api, tidak memasak api di dapur. Dapurnya nggak ngebul sebulan. Apa yang dimakan? In huwa illa tamrin wal ma. Sebulan itu Rasul dan keluarga Rasul hanya makan kurma dan minum air. Apakah Rasul kemudian barokah hidupnya? Apa tidak barokah? Justru dengan kesederhanaan ini, betapa Rasulullah barokah hidupnya. Subhanallah. Ibu pernah nggak sebulan nggak pernah makan air, nggak pernah makan, kecuali makan kurma dan minum air? Pernah Ustadz, kapan? Ramadan, tiap buka kurma, minum air. Pas buka, makanya 2 piring Anda. Makanya kenyang Anda. Sahur kenyang, buka kenyang. Rasul ini Bapak Ibu nggak makan apa-apa. Sebulan penuh. Apakah kemudian Anda berani mengatakan hidup Rasul nggak barokah? Jadi saudaraku sekalian, kiat barokah bukan dari banyaknya harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan. Demi Allah bukan dari itu semua. Barokah itu dari mana? Bagaimana hamba itu punya iman dan takwa. Bagaimana hamba itu beramal soleh dalam kehidupan. Bagaimana hamba itu punya rasa syukur dan sabar menghadapi kehidupan ini. Bagaimana hamba itu senantiasa terus menerima ketetapan Allah. Dan terus langgeng ibadahnya sepanjang hidupnya. Nggak berkurang. Terus meningkat, meningkat, meningkat. Itulah barokah. Maka bisa dilihat keluarga yang barokah. Di mana keluarga itu terus ketaatannya nggak berkurang dalam keadaan apapun. Rasa syukurnya terus ada, rasa sabarnya terus ada. Maka saudaraku sekalian, syukur dan sabar ini terkadang harus digandeng. Nggak sempurna syukur kita kalau tidak dibarengi sabar. Nggak sempurna kesabaran kita kalau tidak dengan rasa syukur. Syukur sabar itu gandengan menjadi satu yang nggak boleh terlepas. Di nomor 2515 Sahih Muslim. Dari sahabat Suhaib, nama lengkapnya Suhaib bin Sinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan." Kata Rasulullah, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin. Semua urusan orang mukmin itu baik, semua perbuatannya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh ini tidak ada terdapat pada orang lain kecuali hanya ada pada seorang mukmin. Apakah sifat mukmin yang bisa menjadikan barokah? Coba perhatikan di situ. In asabathu sarra'u syakara. Orang mukmin itu apabila dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan, sarra, lapang hidupnya, sukses, urusannya beres, hartanya banyak.
syakara, senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dengan cara yang benar. Sebaliknya, wa in asabathu darra'u, jika ditimpa musibah yang buruk seperti kesulitan, kekurangan, rasa sakit dan segala macam keburukan-keburukan, sabara, dia tetap bersabar. Fakana khairullah, maka kesabaran itu baik sekali baginya. Itulah rahasia kebaikan mukmin. Siapa yang ingin barokah? Bersabarlah ketika menerima ujian-ujian yang buruk, bersyukurlah ketika mendapatkan ujian-ujian yang baik. Jika seorang hamba di dalam keluarga punya sifat ini, insya Allah surga. Maka saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, Allah mencirikan sifat-sifat orang takwa itu tidak pernah lepas dari syukur sabar. Tidak pernah lepas daripada kejujuran kesabaran. Nggak pernah lepas daripada ketaatan. Karena orang takwa itu adalah orang yang memang punya kesabaran, orang yang punya kejujuran, orang yang suka berbagi, yang nggak bakhil. Coba kita lihat salah satunya. Surat Ali Imran. Allah mencirikan orang takwa di ayat yang ke-16. Ayat 16 dan ayat 17 dari surat Ali Imran ini sedang mencirikan orang takwa yang Allah sebut di ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Tahukah aku beritahukan kepadamu yang lebih baik dari itu? Lilladzina asad. Siapa yang berbuat baik di dunia itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Siapa yang bertakwa di sisi Allah? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dan seterusnya. Takwa di situ. Siapakah ciri orang takwa? Kayak apa ciri orang takwa? Disebutkan di ayat 16-nya. Ciri orang takwa, alladzina yaqulun, yaitu orang yang senantiasa banyak berdoa. Doanya apakah banyak minta dunia? Enggak. Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami telah beriman. Kami benar-benar beriman. Faghfir lana. Ya Allah, kami mohon ampun. Ampuni kami. Dzunubana, segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Waqina adzabannar. Jauhkan kami dari azab neraka. Lindungi kami dari neraka. Ini doanya orang takwa. Yang diminta surga. Subhanallah, surga, ampunan dari kesalahan dan dosa, dijauhkan dari neraka, minta supaya betul-betul Allah berikan ampunan. Ini ciri orang takwa. Kemudian bagaimana ciri sifat orang takwa? Lihat ayat yang ke-17-nya. Pertama, disebutkan as-sabirina, sabar, as-sadiqina, jujur, siddiq, benar, wal qanitina, takwa, tetap dalam ketaatan, wal munfiqina, orang yang enggak pelit, yang mau berinfak dengan hartanya, sebagian yang dia miliki. Wal mustaghfirina bil ashar, dan banyak mohon ampun sebelum waktu fajar atau sebelum subuh. Banyak berdoa mohon ampun di akhir malam. Ini dia cirinya. Apa itu yang paling dominan? Sabar, jujur, ketakwaan, dan tidak bakhil. Itulah yang tadi disebutkan di Bulughul Maram nomor 1520. Apa itu? Orang yang dicintai Allah adalah orang yang bertakwa, yang kaya, tapi dia nggak pamer kekayaan. Dia nggak pamer amal ibadah. Dia nggak pamer ketakwaan. Dia sembunyikan seakan-akan biarlah Allah yang tahu siapa sesungguhnya saya. Nggak suka pamer amal ibadah, nggak suka pamer kebaikan, nggak banyak mengeluh kepada manusia. Dia pasrahkan kepada Allah. Apapun nikmat yang baik dia syukuri, yakini ini dari Allah. Nikmat yang buruk, yakni berupa ujian-ujian, musibah-musibah yang buruk, dia pun yakini, dia tetap sabar menghadapi itu. Yakin ini cuma sementara di dunia. Balasannya adalah surga. Terakhir, Bapak Ibu jemaah sekalian, siapa yang ingin hidupnya barokah? Hindarkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita, mencari sesuatu, mengambil sesuatu dari yang haram. Jauhi dari harta-harta haram dan jauhi dari makanan, minuman yang haram. Kalau Anda tidak menjauhi harta haram, Anda tidak menjauhi makanan, minuman haram, nggak akan barokah hidupnya. Karena doa Anda nggak akan dikabulkan oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 971,
Ini babnya tentang doa yang tidak dikabulkan. Dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bercerita, yakni bercerita keadaan orang yang berdoa setelah selesai melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata hartanya untuk haji haram, yang dipakai pakaian dibeli dari harta yang haram, makanan minuman yang dimakan diminum dari harta haram, gak akan barokah. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, hai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan diterima oleh Allah apapun amal ibadah, sedekah, kebaikan, kecuali dari yang baik-baik. Wa inna, sesungguhnya Allahu amarul mu'minin, Allah telah perintahkan orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqal, sebagaimana firman Allah, yakni surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat, hai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah kamu dengan amal-amal yang saleh, kerjakan semua kebaikan. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasul saja disuruh makan, minum, dan segala-galanya dari yang baik, dan harus beramal saleh. Hidupnya barokah Rasul karena mengikuti aturan Allah. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Ustadz, ayat ini kan hanya untuk Rasul. Di hadisnya dilanjutkan, Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan dari yang baik-baik yang Allah telah rizkikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan apapun yang Allah berikan kepada kamu, sedikit atau banyak, syukuri, itu dari Allah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu betul-betul ibadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Setelah Rasulullah SAW mengatakan itu, kemudian apa? Summa dzakara rajul yutilu safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama'. Lalu Rasul bercerita, ada seorang laki-laki yang kusut masai, rambutnya lecek, pakaiannya pun lecek. Lalu dia berjalan, saking jauhnya perjalanan. Lalu setelah itu rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu, tubuhnya kucel. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit. Kemudian dia berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Mat'amuhu haram, tapi dia makan dari makanan yang dibeli dari harta haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum minumannya pun berasal dari harta yang haram. Wa malbasuhu haram, dia berpakaian pakaian indah yang dipakai berasal dari harta yang haram. Wa ghudiya bil haram, dagingnya tubuhnya besar tumbuh dari sesuatu yang haram. Lalu fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sedang dia berdoa kepada Allah tapi dia mengambil sesuatu yang haram. Saudaraku sekalian, demi Allah, tidak akan barokah keluarga kita jika si pencari nafkah mencari nafkah dengan cara haram. Akhirnya apa yang terjadi? Diberi makanan, makanannya dibeli dari harta haram, makanannya menjadi haram. Dibeli minuman, minumannya dibeli dari harta haram, minumannya menjadi haram. Dibeli pakaian, pakaiannya dibeli dari harta haram, pakaiannya menjadi pakaian haram. Dibikin rumah, rumahnya dari harta yang haram. Dia berteduh di rumah itu, dia berteduh dari tempat yang berasal dari yang haram. Lalu dia tumbuh diasuh dari yang haram. Kapan Allah mengabulkan doa kita? Maka hidupnya nggak akan barokah. Artinya, boleh jadi mereka merasa nyaman di dunia, tapi jangan harap barokah sampai nanti di akhirat. Dia tidak akan kekal bahagianya sampai akhirat. Hanya sampai di dunia. Maka betapa penting saudaraku sekalian, jaga diri. Di saat sekarang ini, betapa banyak orang mencari nafkah. Nggak peduli yang halal, nggak peduli yang haram. Tapi bagi kita, tidak peduli apa itu halal haram. Terserah orang berpendapat. Saya tetap akan mencari dengan cara yang halal, dengan perbuatan yang baik. Insya Allah, kalau itu kita lakukan, keluarga kita barokah. Jadi bagaimana agar barokah tadi? Pertama, yakini dulu.
baik buruk itu dari Allah. Baik buruk itu dari Allah. Dikasih kebaikan, yakini dari Allah. Dikasih keburukan, yakini dari Allah. Tapi tidak ada keburukan di sisi Allah. Semua adalah kebaikan dari Allah. Berikutnya, harus punya ketakwaan yang dilandasi dengan kesabaran, dengan rasa syukur, dengan perjuangan, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dan berharap semata-mata semua yang dilakukan itu hanya mengharapkan rahmat Allah, barokah dari Allah, pahala dari Allah, maka tidak terperdaya dengan nikmatnya dunia. Dia akan zuhud dengan dunia. Kemudian yang terakhir, tadi kita bahas, jauhi dari hal yang haram. Terutama, jauhi dari mata pencaharian yang haram. Karena dari mata pencaharian haram, akhirnya semua yang didapatkannya berasal dari yang haram. Berbeda ketika mata pencaharian halal. Suatu ketika makan yang haram. Bertobatlah dari itu, beres sudah. Hartanya semuanya tetap halal. Tapi kalau dari mata pencaharian yang haram, didapatkannya dengan cara yang haram, maka digunakan untuk apapun, hasilnya menjadi haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian, saudaraku sekalian, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, Jamaah Khairun Nisa, kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan keluarga yang barokah. Yang kita inginkan tadi adalah uraian dari keluarga barokah, berlandaskan ketakwaan, kesabaran, kejujuran, keikhlasan, yang semuanya itu dipadu menjadi satu. Semoga kita mampu mengamalkan itu sepanjang hidup kita, dan semoga kelak saat Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan tempat yang paling mulia bagi kita kelak, barokah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian, semoga membawa manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, kajian yang sangat luar biasa, sangat padat ilmunya, semua dirangkum dalam judul Menggapai Keluarga yang Barokah. Masya Allah ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz bagaimana kita menjadi keluarga yang barokah. Jadi seluruh anggota keluarga harus berusaha meraih barokah itu sendiri. Barokah itu ya Allah, yaitu keluarga yang selalu meningkat terus, sabarnya meningkat terus, tawakalnya, imannya, kejujurannya, iman dan takwanya, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, bersyukur menerima ketentuan Allah. Dan yang harus dipahami adalah semua kebaikan, semua keburukan itu adalah datangnya dari Allah. Harus dan terakhir tadi hindari zuhud dan jauhi hal-hal yang haram. Baik, ini sudah banyak sekali pertanyaan Ustadz di kolom chat Zoom ya. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang hadir hari ini. Yang saya akan bacakan dua dulu. Bismillahirrahmanirrahim dari Ibu Imas ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua ya, kakek yang selalu membanggakan nenek moyang leluhurnya yang katanya keturunan ningrat. Kemudian yang berikutnya dari Istighfarin Sumarahayu, izin bertanya Ustadz, sabar itu sendiri merupakan anugerah Allah untuk orang-orang tertentu, given gitu, jadi atau sebuah sikap yang harus dilatih secara sadar oleh semua orang. Silakan Ustadz. Membanggakan keturunan gak ada gunanya sama sekali. Saat kita sholat, kalau toh tidak baca ketika doa di i'tidal, kita baca setelah zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba, saya yakin kita hafal. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Kekayaan, kedudukan seseorang nggak ada gunanya di sisi Allah. Untuk apa dibanggakan nenek moyang? Nenek moyang sudah nggak ada. Yang dibanggakan oleh Allah bukan nenek moyang Anda siapa, tapi iman dan takwa Anda bagaimana. Sebab kumpulnya seorang hamba keluarga ke dalam surga bukan karena siapa nenek moyang Anda, tapi bagaimana iman dan takwa Anda. Maka di dalam surat 51, yakni surat 52, surat At-Tur, ayatnya ayat yang ke-21, di situ disebutkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman
yang orang tua mereka beriman, kakek neneknya beriman, nenek moyangnya beriman, diikuti anak keturunan mereka beriman. Jadi justru nggak perlu kita banggakan yang sudah ke atas sana, udah wafat. Justru kita didik yang ke bawah kita ini. Diri kita, anak keturunan kita dengan iman. Jangan dibanggakan yang telah lalu, nggak ada gunanya. Yang penting miliki iman. Kalau sama-sama beriman, subhanallah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah tidak mengurangi sedikit pun amal-amal mereka. Kullu mri'in bima kasabaroin. Tiap-tiap orang terikat dengan usahanya. Nenek moyangnya orang taat, dibangga-banggakan. Kitanya nggak mencoba untuk mentaati, beriman. Ya Anda terputus dengan nenek moyang nanti. Jadi nggak perulah kita membangga-banggakan. Kalau ada kakek yang masih begitu, katakan, kek, sudahlah kek, semua yang telah berlalu, kita doakan. Semoga nenek moyang kita, mereka adalah orang-orang tak tinggal kita, bagaimana pelihara. Wah, kamu nggak tahu, kita tuh harus bangga dengan warisan leluhur. Ya sudahlah, kalau nggak begitu, kadang orang tua nggak bisa dibantah. Daripada nanti timbul bantah-bantahan, jadi ada hardikan, jadi dosa, alangkah baiknya sudah lebih baik saat ada kebanggaan begitu, alihkan perhatian, alihkan pembicaraan, kalau nggak bisa, tinggalkan dengan cara yang baik. Maaf ke, ada urusan sebentar, tinggalkan. Itu tentu lebih baik. Wallahu a'lam. Dari ayat ini, hadis tadi, nyata, nggak perlu kita membanggakan apapun dari nenek moyang kita, tapi justru bagaimana berusaha mencontoh orang-orang yang telah beriman lebih dulu dari kita. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Afan, tadi pertanyaan kedua apa, Umu? Saya khilaf. Yang kedua itu, tadi sebentar Ustaz. Izin bertanya Ustaz, sabar itu sendiri merupakan anugerah Allah untuk sabar orang. itu apakah anugerah Allah? Apakah harus ada usaha? Dua-duanya. Dua-duanya. Sifat pemaaf, sifat mengalah, itu Allah anugerahkan. Kepada siapa? Orang yang sabar. Kalau gitu sifat sabarnya sendiri bagaimana? Anugerah dari Allah tapi ada usaha. Coba kita bisa buka surat 41. Allah mengatakan begini di ayat yang ke-34. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Saya yakin, sepakat. Nggak sama baik dan buruk. Idfa billati hiya ahsan. Jika kamu diperlakukan secara buruk, maka tolaklah perbuatan buruk itu dengan perbuatanmu yang lebih baik. Allah perintah di sini. Ada usaha di sana. Jika kita dijahati, kita pengennya balas. Tapi kata Allah, tolak dengan cara yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Memaafkan. Kalau Anda menolak kejahatan dengan perbuatanmu yang lebih baik, Anda memaafkan, Anda bersabar. Apa kata Allah? Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti orang yang tadinya jahat sama kamu, memusuhi kamu, kamunya sabar, kamunya memaafkan, kamunya tetap berbuat baik. Nanti tiba-tiba akan menjadi teman yang paling setia. Siapa yang memiliki ini semua? Coba perhatikan ayat 35. Wa ma yulaqaha. Tidak ada yang memiliki sifat yang baik ini. Illal ladzina sabaru. Kecuali orang yang sabar. Jadi tidak dikaruniakan sabar itu gratis, Ibu. Betul itu karunia Allah. Tapi ada usaha mengendalikan diri dari emosi, dari rasa marah, dari ingin membalas. Jadi ada upaya maksimal. Maka Allah akan berikan kesabaran. Allah kasih karunia kepada orang yang mau berusaha. Wa ma yulaqaha, dan tidak akan ada orang yang mendapatkan kesabaran itu illa dzu hadzin adzim, kecuali nanti akan diberikan kemenangan yang besar, yaitu surga. Berarti siapa yang ingin sabar dilatih terus berusaha, dan kalau Anda bersungguh-sungguh dilatih, maka insya Allah semoga Allah karuniakan kesabaran itu kepada kita. Tanpa kita latih nggak bisa, tanpa pernah kita usaha nggak bisa. Jadi sabar nggak gratis tiba-tiba dikasih, harus ada melalui proses perjuangan. Demikian,
Wallahu a'lam. Baik, semoga membantu jawabannya ya. Yang berikutnya Ustadz, dari Bapak atau Ibu Wonti, Ustadz apakah ada ciri-cirinya bahwa rumah tangga kita tidak barokah? Misalnya kita bekerja di bank, tapi di bank dalam kurung riba, tapi kita tetap melaksanakan perintah Allah, sabar dan infak dan lain-lain yang diperintahkan, dan rumah tangga adem ayem harmonis walaupun nafkah rezeki dari riba. Yang berikutnya masih berkaitan, Bismillah izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang bekerja di bank konvensional itu dari Ibu Nani Mulyani. Silakan Ustadz. Telah sepakat para ulama bank konvensional itu menetapkan hukum bunga. Maka hukum bunga yang ditetapkan di depan semua telah sepakat riba. Berarti kalau dia bekerja di bank konvensional, bekerja dari bank riba. Berarti penghasilannya riba. Karena riba itu yang menulisnya, yang mencatatnya, yang menyaksikannya, yang mengambilnya, yang menerimanya, yang memberikannya sama. Sama. Hum sawa, mereka itu sama. Pertanyaan pertama, Ustadz, gimana kalau tetap dia hasil dari riba? Tapi adem ayem tuh tetap bisa ibadah, menjalankan perintah, meninggalkan yang dilarang, tidak mengambil yang haram, kemudian dia juga tetap berinfak, adem ayem, keluarganya harmonis. Apakah itu barokah Ustadz? Jangan tertipu dengan dunia. Bagaimana mungkin tidak mengatakan tetap ibadah, jalankan perintah, tinggalkan larangan. Loh, Anda lagi ngambil riba kok ninggalkan larangan? Pemakan riba itu terkadang Allah biarkan di dunia. Pemakan riba itu menjadi musuh Allah nanti di akhirat. Allah langsung mengklaim tentang pemakan riba, saudaraku sekalian. Kelak menjadi musuh Allah di akhirat. Silakan bisa dilihat ayat larangan tentang riba luar biasa. Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang di dunia makan riba, maka nanti di yaumil akhir di hadapan Allah gak bakal bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Kemudian kita bisa lihat di ujung ayatnya dari riba. Al-Baqarah 278, Al-Baqarah 279. Di situ jelas panggilan Allah untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wadharu ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkan semua urusan riba, sisa-sisa riba. Tinggalin semuanya. Tinggalkan. In kuntum mu'minin, seandainya kamu benar-benar beriman, tinggalin. Gimana kalau kamu tidak mau ninggalin? Allah katakan di ayat yang ke-279-nya, fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak mau meninggalkan, yakni tidak mau meninggalkan riba, maka Allah katakan apa? Fa'zanu, maka umumkanlah biharbim minallahi wa rasulih. Orang yang makan riba itu sesungguhnya mereka perang melawan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Perang melawan Allah dan Rasulnya. Jadi pemakan riba itu adalah orang yang sedang perang melawan Allah dan Rasul. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 852 disebutkan di sana. 853. 852. Di situ disebutkan di awal pertama hadis itu. Dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasulullah SAW? La'ana Rasulullah SAW aklir riba. Rasulullah SAW telah melaknat riba. Terus melaknat pemakan riba. Wa mukila, yang memberi makannya. Wa katibahu, yang menulisnya. Wa syahidahi, dan yang menyaksikannya. Qala, Rasul mengatakan, hum sawa, mereka itu sama. Sama dosanya dalam riba. Yang mencatat, yang menyaksikan, yang memberi, yang memakan. Lalu bagaimana dosanya riba itu? Coba lihat ke nomor 855. Ar-riba 73 baban.
Yang namanya riba, itu sisi riba itu memiliki 73 pintu. 73 pintu, subhanallah. 73 pintu. Lalu apa yang paling rendah dari dosa riba? Aisaruha mithlu ayyangkihar rajul ummah. Dosa yang paling ringan dari riba adalah seperti seorang laki-laki bersetubuh, berhubungan intim dengan ibunya. Seorang laki-laki berhubungan intim dengan ibunya. Dosa atau dosa besar? Dosa besar. Itu dosa yang paling kecil dari riba. Maka pelaku riba merasa nyaman di dunia. Sholatnya jalan, silakan. Sodakohnya jalan, monggo silakan. Ingat, Allah itu maha baik. Sudah disebutkan tadi. Hadis Muslim 971. Innallaha huwa tayyib, la yuqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik. Allah nggak nerima sesuatu kecuali dari yang baik. Riba itu nggak baik, nggak diterima Allah. Kelihatannya mereka sodakoh. Kelihatannya mereka akur. Nyaman di dunia. Tapi kelak di yaumil akhir, mereka musuh Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jadi, jangan kemudian berani mengatakan, orang tuh makan riba, hidupnya barokah tuh di dunia, aman-aman saja tuh di dunia, karena mereka sesungguhnya tertipu. Oleh apa dia tertipu? Oleh perbuatannya sendiri. Maka seakan-akan Allah sedang membiarkan orang itu dalam keadaan bergelimang dengan kenikmatan di dunia. Sesungguhnya dia akan menjadi musuh Allah di yaumil akhir. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Wallahu a'lam, silakan berikutnya. Berikutnya saya bacakan dari Umi atau Bapak ya alatas. Assalamualaikum Ustadz dan para tim kajian. Izin bertanya, kalau menguasai harta warisan itu termasuk harta haram, mohon pencerahannya. Sukron. Orang menguasai harta warisan itu diibaratkan seperti makan harta anak yatim. Meskipun yang dimakan bukan anak yatimnya hartanya, tapi diibaratkan seperti makan harta anak yatim. Apakah haram? Jelas. Sesungguhnya apa yang dimakan olehnya? Surat An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-10. Allah berfirman, Innalladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan amwala, harta-harta, al-yatam, anak-anak yatim. Maksudnya harta waris milik orang lain, anak yatim yang harusnya diberikan, dikuasai, bahkan dimakan. Berarti dia memakan harta zulman, dengan cara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang mereka makan bukan harta. Mereka itu memakan, menelan api neraka di dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira. Maka di dunia nikmat dengan hartanya itu. Kelak di yaumil akhir, Allah pasti akan masukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wahai para pemakan harta waris, jangan bangga dengan harta yang telah Anda miliki. Jangan merasa hebat Anda bisa menguasai waris orang lain. Anda memakan api neraka sepenuh perut yang kelak menyebabkan Anda akan dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Haram hukumnya, tidak boleh. Baik, pertanyaan berikutnya saya bacakan ada 3 karena saling berkaitan. Bismillah, apakah hukumnya dapat bagi hasil dari simpanan di bank syariah, niatnya supaya aman bagi hasilnya bonus. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan penghasilan dari suami yang bekerja di perusahaan asuransi, apakah halal? Kemudian yang ketiga, kalau gaji dari kantor dan kantornya dari perusahaan asuransi, apakah halal? Bagaimana Ustadz? Silahkan. Bekerja di asuransi, gajinya juga dari asuransi. Asuransi, seluruh ulama telah sepakat apabila asuransi itu adalah dalam rangka untuk menjual dirinya, diasuransikan, ada unsur maisir di sana, maka haram. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, semua basis-basis asuransi sebutan apapun, di mana dia menyetorkan uang, apabila tidak ada klaim, duitnya hilang. Atau dia menyetorkan sekian, dia akan mendapatkan lebih. Maka dia mendapatkan keuntungan. Yang seperti itu telah disepakati ulama. Haram. Meskipun banyak di negara kita asuransi-asuransi yang diklaim halal. Silakan klaim halal.
Gimana Ustadz? Kalau asuransi itu berbasis syariah. Kalau betul-betul basisnya syariah dan semua sistemnya, caranya syariah, halal. Tapi betulkah asuransi yang menamakan dirinya syariah, basisnya adalah syariah? Wallahu a'lam. Maka jangan langsung percaya begitu saja dengan asuransi. Jika telah meyakini itu haram, lalu tetap di sana, berarti berada di tempat yang haram. Gajinya didapatkan dari tempat yang haram. Allah tidak menerima. Dan ingat, asuransi kalau itu haram berarti masuk kategori riba. Lalu bagaimana? Musuh Allah. Musuh Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dan ini sudah Allah tetapkan. Maka dalam hal ini, saudaraku sekalian, mari kita berpikir, mari kita hidup di dunia cuma sesaat. Barokah itu bukan di dunia. Anda barokah di dunia kalau Anda nurut sama Allah. Anda taat sama Allah. Anda bersabar dalam kehidupan. Anda tetap punya iman dan takwa. Anda bersyukur terhadap nikmat Allah. Bersabar terhadap keburukan-keburukan yang Allah ujikan pada kita. Kalau itu kita lakukan, barokah itu nanti di surga, bukan di dunia. Dunia itu nggak dibawa kemana-mana. Ingat, sudah saya sampaikan tadi, surat 28, surat Al-Qasas ayat 60. Harta kita, kekayaan kita, pangkat jabatan kita, keluarga, nggak dibawa. Maka alangkah baiknya yang seperti itu tidak. Pertanyaan pertama tadi, Ustadz, bagaimana tentang asuransi juga ya Bu tadi? Apa nih Bu? Tolong ulangi pertanyaan 2 dan 3 sudah terjawab. Pertanyaan yang pertama. Yang pertama tadi, apa hukumnya bagi hasil dari simpanan di bank syariah niatnya Apa supaya hukumnya aman? bagi hasil dari simpanan bank syariah yang niatnya hanya untuk keamanan? Tiba-tiba dapat bonus. Ini pun perlu dicermati. Bank menganggapkan dirinya syariah. Sepanjang sistemnya syariah, syariah. Ada bagi hasil mudharabah, syariah. Bisa dapat bagi hasil, bisa. Tapi ingat, dalam mudharabah bagi hasil, Anda memberikan modal, lalu ada usaha. Yang namanya usaha nggak mungkin untung terus. Berarti bagi hasil itu, bagi hasil dari keuntungan, bagi hasil dari kerugian. Apabila keuntungan berarti sama-sama ada untungnya, apabila ada kerugian, ada ditanggung jawab, ditanggung bareng kerugiannya. Maka kalau klausulnya seperti itu ada dalam bank syariah, halal, silakan. Kalau tidak ada, bagaimana? Cari keamanan. Yakinkan dulu kita, apakah betul-betul bagi hasilnya itu syar'i atau tidak. Silakan tanya ke bagian manajernya, silakan tanya ke bagian operasional, silakan pastikan dulu bank syariah itu betul-betul gak menerapkan bagi hasil yang syar'i. Baik itu bagi hasil atau bagi keuntungan. Berarti bagi hasil itu keuntungan atau bagi hasil kerugian. Rugi ditanggung bersama-sama, pemberikan dana, pemberi dana dengan orang yang berusahanya, yang bekerjanya, untung juga ditanggung bersama-sama. Maka yang seperti itu silahkan ambil keuntungan. Bukan hanya bonus, keuntungan. Kalau bonus yang sifatnya adalah temporer, yang kita tidak tahu dari mana, justru itu kita ragu-ragu, gharar, jangan diterima. Karena itu keuntungan yang kita nggak tahu dari mana. Tapi kalau bagi hasil yang sangat jelas, nih bagi hasil Anda sekian persen, banknya sekian persen, Anda yang memberikan modal sekian persen, halal. Tapi ada kerugian, apabila ada kerugian, maka Anda pun menanggung sekian persen, kami menanggung sekian persen, halal. Kalau klausul itu telah jelas ada, maka insya Allah halal, tidak mengapa. Tapi sebelum kita menyatakan halal atau tidak, tanya dulu klausulnya bagi hasilnya seperti apa. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Yang berikutnya masih berkaitan pertanyaan sebelumnya, yaitu dari Ibu Emma Herawati. Afwan Ustadz, bagaimana kalau gaji pensiun saya dari kantor di bank konvensional, bagaimana untuk mengatasinya? Syukron. Kemudian yang berikutnya, Ustadz mau tanya bagaimana jika suka selisih paham dengan suami tentang sedekah dan ibadah, apa yang harus saya lakukan sebagai istri dalam menyikapinya? Silakan Ustadz. Seseorang sudah pensiun dari bank konvensional. Sepanjang dia bekerja, dia mendapatkan harta. Jika telah meyakini riba, berarti pendapatan riba. Sudah berhenti Ustadz. Pensiun, lalu ada hasil dari pensiun itu kemudian diberikan. Ada beberapa cara. Cara pertama, andai kata orang ini betul-betul tidak punya penghasilan lain. Nggak ada punya penghasilan, kecuali dari pensiun itu. Contoh, misalkan pensiunannya 5 juta. Dia hidup sendiri atau hanya berdua dengan suami.
kebutuhannya pas-pasan 5 juta. Tanpa 5 juta nggak bisa hidup. Nggak punya penghasilan apa-apa. Nggak ada yang memberikan santunan. Dari anak dan seterusnya nggak ada. Ambil 5 juta itu, bismillah. Dan mohon ampun sama Allah. Karena itu keterbatasan yang ada. Tapi andai kata uang pensiun 10 juta. Hidup kita 5 juta. Jangan terima 10. 5 saja. Kemana yang 5 Ustaz? Berikan, gunakan untuk fasilitas-fasilitas sosial. Penerangan jalan, perbaikan jalan, atau selokan, MCK, dan seterusnya. Jangan diberikan kepada seseorang. Karena itu dana dari hasil riba yang telah dikumpulkan sepanjang kita bekerja. Apabila ada pensiun 5 juta, tetapi saya dijamin oleh anak-anak. Anak saya memberikan santunan, bahkan hidup saya ditanggung. Jangan ambil yang 5 juta pensiun. Tinggalkan semuanya. Bukan milik kita. Karena itu berasal dari harta yang saya ambil dari pekerjaan saya yang dahulu. Dahulu adalah riba. Tapi dulu waktu kerja belum tahu Ustadz bahwa itu riba. Sekarang Anda sudah tahu. Berarti hasilnya tahu bahwa itu adalah bagian daripada riba. Tinggalkan. Meninggalkan itu jauh lebih baik. Karena ada yang mengatakan ini halal, ini haram. Berarti sekurang-kurangnya syubhat. Syubhat Rasul berpesan. Tinggalkan. Meninggalkan syubhat itu lebih baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua. Subhanallah, saya jadi khilaf lagi Bu. Tolong satu-satu saja Bu. Ya. Pada saat Oke, menjelaskan baik. jadi saya lupa. Satu-satu aja. Yang kedua tadi apa Bu? Bagaimana jika suka selisih paham Suka dengan sendiri. kami? Baik, saya tidak maksudnya apa ya Bu? Tentang sodakoh dan ibadah. Maksudnya apa ini Bu? Mungkin Sodakoh dan ibadah. ini nggak dijelaskan. Mungkin sedekah dan ibadah gitu. Tentang sedekah dan ibadah, mungkin suaminya tidak setuju kalau sedekahnya sekian. Mungkin ya, Ustaz, saya juga ini nggak jelas soalnya. Tanyanya rancu. Tapi gini, setiap perbuatan baik itu nilainya sodakoh. Sodakoh itu ya bernilai ibadah. Anda zikir, Anda sholat, Anda baca Quran, apapun itu adalah ibadah. Tersebut di dalam kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1508. Itu disebutkan di situ. Dari Jabir bin Abdullah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik itu bernilai sedekah. Jadi setiap kita berbuat baik itu sedekah. Lalu saya berselisih paham sedekah dengan ibadah. Maksudnya apa? Kalau selisihnya pahamnya adalah suami mengatakan ibadah kita itu sedekah. Benar. Kalau ibu berpendapat bukan, ibadah kita tuh sholat, puasa, zakat, sedekah itu ngasih duit. Anda juga benar, tapi pemahaman Anda tentang sedekah terlalu sempit. Seakan-akan sedekah itu hanya pakai duit. Tidak. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu bernilai sedekah. Jadi ada yang sedekah yang sifatnya habluminallah, ibadah kita yang wajib, yang sunnah, itu semuanya sedekah habluminallah. Ada sedekah habluminan nas. Ketika kita membantu manusia, ketika kita membantu dengan memberikan kebaikan, ketika kita membantu dengan harta, membantu dengan tenaga, setiap perbuatan baik kita itu ibadah, itu sedekah. Kalau yang dipersilihkan seperti itu, sedekah itu adalah semua amal ibadah kita. Termasuk habluminallah di saat kita menyendiri. Kita berzikir, kita baca tasbih, tahmid, takbir, semuanya itu adalah sedekah. Tadi ada chat, kalau saya sedekah suami nggak setuju. Wahai suami, jangan menghalang-halangi isi Anda untuk bersedekah. Jangan menghalang-halangi isi Anda untuk bersedekah. Apabila seorang istri bersedekah, sesungguhnya suami mendapatkan pahala sedekah dari istrinya. Kalau ikhlas, maka wahai para suami, jangan menghalangi istrinya untuk bersedekah. Apalagi kalau harta itu adalah harta milik istri. Jangan dihalangi. Boleh jadi dari sedekah itu nanti akan ada kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustadz, udah 14.41, masih ada berapa menit lagi ya? 2 pertanyaan lagi, Ibu. Pertanyaan lagi ya. Baik, saya bacakan yang berikutnya. Pak Ustadz, jika kita sebagai penjual kadang-kala menggunakan aplikasi ekspedisi ada promo, mungkin yang online ini ya, karena menggunakan pembayaran tertentu, bagaimana kita menyampaikan total ongkir ke customer, apakah jumlah ongkir yang sudah dikurangi promo digital money atau ongkir sebelum promo?
Kalau memang digital money itu kita setor tanpa ada pamrih apapun, dan itu tidak ditawarkan apapun. Saya punya sekian, katakanlah digital money, saya nyimpen 1 juta. Setiap ada ongkos kirim, saya potong sesuai dengan ongkos kirim. Maka itu halal. Tapi kalau ada janji-janji promo, siapa yang memberikan uang sekian, nanti apabila ada kiriman-kiriman, maka dengan promo, karena Anda punya uang simpanan di sana, maka dapat diskon sekian persen. Diskon itu berarti keuntungan, kelebihan. Dari mana asalnya diskon itu? Karena Anda nyimpen duit, berarti Anda punya keuntungan dari duit yang disimpan. Kalau Anda nggak nyimpen, punya promo apa nggak? Tidak. Berarti Anda naruh duit, tetapi bisa punya kelebihan. Meskipun kelebihan itu disebut dengan nama diskon. Contoh, normalnya 25.000. Karena Anda punya digital money, punya tabungan di sana, jadi ongkosnya 20.000. Anda dapat diskon 5.000. Berarti Anda punya keuntungan 5.000. Dari mana? Dari usahanya mereka, Ustaz. Usahanya apa? Halal atau haram? Halal, Ustaz. Anda nyimpen duit itu kira-kira tujuannya apa? Memberi modal usaha atau hanya menyimpan? Hanya menyimpan, Ustaz. Kenapa ada keuntungan ketika menyimpan? Modal usaha, Ustadz, ada nggak kerjasamanya modal usaha? Pernyataan bahwa dari modal sekian, Anda akan dapat keuntungan sekian. Tidak ada, berarti gharar. Kalau begitu, jangan menggunakan yang seperti itu. Kalau toh mau ada digital money apapun, nilainya tidak berubah, tetap boleh. Kalau toh promo, tidak karena kaitan saya punya uang di sana. Boleh. Contoh, saya punya e-money. Saya gunakan, saya ngisi 1 juta. Maka di e-money saya ada 1 juta. Saya pakai untuk bayar parkir, saya pakai bayar tol. Nggak ada diskon, nggak ada apa. Dan nggak ada perjanjian apapun. Berapapun yang saya gunakan, ya segitu. Pada suatu ketika, pemerintah memberikan diskon e-money. Dengan cara apa? Bayar tol yang tadinya 50.000 dapat diskon 10%. Maka bayarnya 45.000. Nggak ada masalah. Karena itu bukan diskon yang direncanakan akibat adanya perjanjian. Anda nyimpen duit, Anda dapat diskon. Tapi saya nyimpen duit untuk kemudahan, tiba-tiba dapat diskon tanpa ada perjanjian, maka itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Yang berikutnya pertanyaannya, kalau kita ikut asuransi kesehatan bagaimana Ustadz? Karena kalau gunakan BPJS lama mendapatkan tindakan kalau operasi, antri ya, dan juga kamarnya. Syukran Ustadz. Baik. Manusia biasanya kalau sakit pasti satu tujuannya, sembuh, sembuh, sembuh. Boleh, nggak ada masalah. Tapi asal prosesnya bagus. Apakah dengan sembuh dan sehat dia akan barokah? Wallahu a'lam. Saat dia asuransi kesehatan, dia bayar tiap bulan misalkan 100.000. Atau bayarnya tiap tahun misalkan tiap tahun 1,5 juta. Lalu punya asuransi perjanjian selama 20 tahun. Apabila nanti di tengah proses asuransi itu ada klaim, saya dirawat, saya masuk ke ruangannya lebih mudah dengan asuransi ini. Makin tinggi bayarannya, berarti tingkat perawatan saya makin bagus, covernya makin bagus. Anda baru setor 5 tahun. 1 tahun 1,5 juta, 5 tahun 7,5 juta. Tiba-tiba Anda sakit. Habisnya 150 juta, di cover semua oleh asuransi. Dari mana duit sisanya? Anda baru bayar 7,5 juta. Kenapa dibayarnya sampai 150 juta? Dari mana 142 juta 500 Anda? Kok bisa begitu? Kedua, sepanjang 20 tahun kerjasama dengan asuransi kesehatan, saya setor tiap tahun segitu, nggak ada klaim sakit. Duit saya hilang. Kenapa saya nyimpen duit tiba-tiba hilang? Karena saya tidak punya klaim apa-apa. Saya sehat sepanjang itu. Oke, ada unsur maisir, perjudian. Apa perjudiannya? Saya sakit, saya dapat dirawat. Karena saya sudah nyetor. Saya nggak sakit, ya untung-untungan. Mudah-mudahan aja. Berarti Anda memasrahkan diri kepada duit. Bukan kepada Allah. Cara seperti ini, cara yang batil. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Meskipun sudah merebak di dunia kita sekarang ini. Maka kalau seperti itu asuransinya, mau dibalut dengan nama asuransi syariah apapun, terserah Anda. Tapi tetap Anda punya harapan. Apabila Anda sakit, Anda dapat cover. Demi Allah, kalau sepanjang 20 tahun Anda yakin Anda nggak sakit, nggak bakal mau bayar tuh 1,5 juta tiap tahun. Silakan.
Bapak Ibu punya perjanjian dengan asuransi kesehatan selama 20 tahun. Tahu nggak bakal sakit, mau nggak bayar setiap tahun 1,5 juta? Nggak bakalan. Kalau tahu mau sakit, mau nggak bayar meskipun setahun 5 juta? Mau. Karena ada cover. Berarti Anda ada unsur maisir, perjudian di sana. Sesuatu yang tidak pasti. Sakitkah? Tidakkah? Maka hal seperti itu di dalam Islam tidak boleh. Maka telah sepakat asuransi kesehatan yang seperti itu haram. Meskipun sekarang dibungkus dengan macam-macam. Wallahu a'lam, asuransikan diri kita sama Allah. Sakit, meninggal, semoga husnul khotimah. Tiap kita akan mati. Tenang hidup kita insya Allah. Gak punya asuransi kesehatan, asuransikan diri kepada Allah. Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Wa idha maridtu wa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau aku punya masalah, aku mengadu dan mengeluh sama Allah. Nikmat hidup ini. Subhanallah. Tenang hati. Bersih dari segala urusan riba. Insya Allah, kita bukan musuh Allah. Tapi yang mau tetap berasuransi, silahkan. Tanggung jawab masing-masing. Wallahu a'lam. Saya sarankan kepada seluruh jamaah yang mau mengambil asuransi, yang mau menabung di bank, dan seterusnya, yang mau transaksi dengan digital, pelajari baik-baik apakah ini bagian dari riba atau tidak. Jangan Anda ambil kecuali Anda tahu dulu ilmunya dan yakin. Kalau sudah yakin halal, ambil. Yakin haram, tinggalkan. Ragu-ragu, syubhat, tinggalkan supaya selamat. Wallahu a'lam. Demikian. Ini yang saya yakini. Silakan Bapak Ibu bisa mencari opini dari ustadz-ustadz yang lain. Silakan bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain. Tiap-tiap orang memiliki keyakinan, mungkin punya jawaban yang berbeda. Monggo, tapi tiap kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Wallahu a'lam. Sudah mendekati waktu asar, Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga membawa kebaikan untuk kita. Semoga menjadi berkah untuk kita. Semoga kita senantiasa berada di dalam naungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan tentu yang penuh kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan dan dosa kita. Saya berdoa wabil khusus untuk para jamaah dari Qurrata A'yun dan semua jamaah yang ikut bergabung. Semoga senantiasa Allah memberikan kepadanya keberkahan dalam hidup. Tapi tentu kita harus berusaha mencari barokah itu sendiri. Amin. Semoga Allah limpahkan hidayah untuk kita. Allah berikan ketakwaan kepada kita. Dan Amin. semoga Allah tunjuki kita di atas jalan yang hak. Amin. Kita tetap istiqomah sampai Allah cabut nyawa kita. Mari Ibu Bapak jamaah sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan bertemu lagi di episode yang berikutnya. Mohon maaf ke seluruh jamaah yang tidak sempat dibacakan pertanyaannya dan juga yang sudah raise hand tidak sempat untuk menyampaikan pertanyaannya.